Om Swastiastu, salam harmoni. Baik, perkenalkan, nama saya Iwayan Sandika, mahasiswa program studi Magister Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, NIM 2529181040. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Politek Hukum yang diampu oleh Ibu Dr. Ningtut Sari Adnyani, SPDM Hum, dengan judul tugas analisis kasus pertambangan ilegal berdasarkan perspektif politik hukum di Indonesia. Baik, pembahasan saya awali dengan pendahuluan. Pertambangan ilegal atau secara resmi disebut pertambangan tanpa izin adalah kegiatan penggalian sumber daya mineral, batu bara, atau kekayaan alam lainnya yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun perusahaan tanpa memiliki dokumen legalitas resmi dari pemerintah. Masalah pertambangan ilegal di Indonesia telah menjadi isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, di antaranya aspek hukum, ekonomi, sosial, dan politik, serta diperparah oleh lemahnya penegakan hukum dan dugaan keterlibatan aparat. Masalah pertambangan ilegal di Indonesia menimbulkan dampak kerugian yang tidak hanya finansial, tetapi juga lingkungan dan sosial. Pada tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto melaporkan adanya sekitar 1063 lokasi tambang ilegal di seluruh negeri yang berpotensi merugikan negara hingga 300 triliun setiap tahun. Kemudian Polri juga memetakan sekitar 1.517 titik tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah menambang komoditas seperti emas, batu bara, dan timah. Kemudian permasalahan tambang ilegal dalam perspektif politik hukum di Indonesia. Yang pertama itu terkait dengan latar belakang timbulnya kasus pertambangan ilegal. Yang pertama yang menyebabkan munculnya kasus pertambangan ilegal yaitu lemahnya penegakan dan perlindungan hukum. Meskipun terdapat landasan hukum yang jelas, yaitu pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau UU Minerba yang mengancam pelaku tambang ilegal dengan pidana penjara hingga 5 tahun dan denda 100 miliar, penegakan di lapangan masih sangat lemah. Pelaku seringkali hanya dikenakan sanksi ringan atau bahkan luput dari jerat hukum, sehingga menimbulkan yang namanya impunitas. Perlindungan hukum bagi masyarakat atau pelapor yang berani bersuara juga minim, sehingga seringkali menghadapi ancaman dan intimidasi. Kemudian penyebab yang kedua yaitu korupsi dan kepentingan tersembunyi. Kasus-kasus besar seperti dugaan korupsi tata niaga timah yang merugikan hingga ratusan triliun rupiah menunjukkan adanya jaringan kompleks yang melibatkan pejabat dan pengusaha. Kepentingan tersembunyi dari elit politik atau bisnis sering menghalangi proses hukum yang efektif. Praktik tambang ilegal juga seringkali melibatkan backing dari berbagai kalangan, baik itu dari oknum aparat penegak hukum, pejabat pemerintah daerah, hingga tokoh politik atau masyarakat. Kemudian faktor yang ketiga, konflik kepentingan dan ketidaktegasan. Terdapat konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi jangka pendek, dalam hal ini lapangan kerja lokal formal, dengan keberlanjutan lingkungan dan pendapatan negara jangka panjang. Ketidaktegasan pemerintah dalam menindak tambang ilegal yang kadang didorong oleh kekhawatiran dampak sosial jika tambang ditutup total akan memperburuk masalah. Kemudian faktor yang keempat itu sentralistik kewenangan. Perubahan kewenangan perizinan dari daerah ke pusat melalui Undang-Undang Cipta Kerja awalnya dimaksudkan untuk menyeragamkan perizinan. Namun dalam praktiknya sentralisasi ini sering kali dianggap memperpanjang birokrasi dan mengurangi pengawasan lokal yang efektif, membuka celah baru untuk korupsi dan kolusi di tingkat pusat, sekaligus menyulitkan koordinasi penegakan hukum di lapangan. Kemudian pembahasan yang kedua itu terkait dengan kerugian negara akibat pertambangan ilegal. Pertama, kerugian secara finansial. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa total kerugian negara akibat pertambangan ilegal diperkirakan sekitar 800 triliun selama kurun waktu 20 tahun terakhir. Estimasi kerugian rutin akibat aktivitas tanpa izin ini berkisar antara 38 triliun hingga 45 triliun per tahun. Negara juga kehilangan pemasukan dari berbagai sektor yang seharusnya itu masuk ke kas negara, itu antara lain sektor penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, kemudian sektor PPH atau pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atau PPN dari transaksi hasil tambang. Kemudian
Ada juga di sektor devisa negara, penyelundupan hasil tambang ke luar negeri, mengurangi cadangan devisa yang seharusnya tercatat secara resmi. Kemudian dampak secara lingkungan itu ada 3. Yang pertama, pencemaran air dan krisis air bersih. Penggunaan merkuri dan cyanida dalam tambang emas ilegal mencemari sungai dan air tanah, menjadikannya beracun bagi manusia dan mematikan bagi ekosistem perairan. Aktivitas pengerukan yang tidak terkontrol menyebabkan kekeruhan tinggi pada air sungai, sehingga mengubah morfologi sungai dan menyumbat saluran irigasi pertanian. Kemudian yang kedua, kerusakan bentang alam dan degradasi tanah. Pertambangan ilegal merusak struktur tanah dan menghilangkan lapisan atas tanah yang subur, sehingga lahan tidak dapat digunakan lagi untuk pertanian. Meningkatkan ribuan lubang raksasa berisi air asam tanpa rehabilitasi juga sering memakan korban jiwa dan menjadi sarang berbagai penyakit. Kemudian yang ketiga, pemicu bencana alam. Penggunaan alat berat dan pengundulan hutan di area hulu menghilangkan daya serap tanah terhadap air, yang secara langsung meningkatkan frekuensi bencana banjir dan tanah longsor di pemukiman sekitar. Pembukaan lahan ilegal di kawasan hutan lindung juga dapat merusak habitat flora dan fauna serta mengganggu keseimbangan ekosistem hutan. Kemudian dampaknya secara sosial. Yang pertama, konflik sosial dan horizontal. Ketidakhadiran legalitas memicu sengketa tanah antar warga atau antar masyarakat dengan kelompok atau backing yang menguasai lahan tambang. Meskipun memberikan penghasilan cepat bagi sebagian orang, tambang ilegal seringkali memicu inflasi lokal yang tinggi, sehingga biaya hidup meningkat bagi masyarakat yang tidak bekerja di sektor tambang. Kemudian yang kedua, degradasi nilai sosial dan keamanan. Kehadiran tambang ilegal sering diikuti dengan peningkatnya angka perjudian, peredaran miras, dan tidak kekerasan di sekitar lokasi. Fokus masyarakat yang beralih sepenuhnya pada keuntungan jangka pendek dari menambang seringkali mengurangi partisipasi mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial di desa atau kegiatan tradisi lainnya. Kemudian yang selanjutnya, kerugian fasilitas publik. Penggunaan jalan umum oleh kendaraan pengangkut tambang ilegal yang melebihi kapasitas itu dapat menyebabkan jalan desa cepat rusak, yang pada akhirnya menghambat mobilitas warga dan distribusi logistik lainnya. Kemudian pembahasan yang ketiga itu terkait upaya pemerintah dalam menangani kasus pertambangan ilegal. Ada 4 upaya pemerintah yang telah dilakukan. Yang pertama, penguatan dasar hukum dan regulasi. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, khususnya pada pasal 158 terkait dengan sanksi pidana maksimal 5 tahun dan denda hingga 100 miliar bagi pelaku penambangan tanpa izin. Dan yang kedua, tindakan penegakan hukum atau represif. Polri bersama TNI dan kementerian terkait melakukan operasi patroli dan razia rutin di daerah rawan tambang liar. Pemerintah juga menindak tegas pihak yang membackingi aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut. Kemudian yang ketiga, upaya preventif dan pembinaan. Pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak tambang ilegal, mendorong pembentukan wilayah pertambangan rakyat atau WPR, dan izin pertambangan rakyat atau IPR agar penambangan rakyat menjadi legal, aman, dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, penguatan pengawasan dan kelembagaan. Pembentukan tim terintegrasi di Kementerian SDM untuk mengawasi tata kelola pertambangan, menangani konflik, dan mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai rekomendasi terhadap kasus pertambangan ilegal. Yang pertama, rekomendasi dalam hal penegakan hukum. Ada 3 hal yang dapat dilakukan atau yang dapat saya rekomendasikan. Yang pertama, aparat penegak hukum termasuk Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian SDM perlu melakukan penindakan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelaku tambang ilegal termasuk backing politik atau jaringan kompleks di belakangnya. Kemudian yang kedua, menerapkan sanksi pidana dan denda maksimal untuk memberikan efek jera. Yang ketiga, penegakan hukum tidak hanya menyasar penambang di lapangan, tetapi juga pihak yang menampung, mengolah, menjual, ataupun memanfaatkan hasil tambang ilegal. Kemudian, secara reformasi institusi, yang pertama, memperkuat sistem perizinan dan pengawasan yang terpusat, memastikan koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah dan aparat lokal untuk memastikan permasalahan kewenangan di lapangan. Dan yang kedua, mempertimbangkan pembentukan satuan tugas atau satgas khusus pemberantasan tambang ilegal yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas penertiban. Kemudian yang ketiga, dalam hal kemauan politik yang kuat,
Harus adanya komitmen dari Presiden dan jajaran menteri terkait untuk menjadikan penertiban tambang ilegal sebagai prioritas nasional. Dan yang kedua, kemauan politik harus diterjemahkan ke dalam regulasi yang lebih jelas dan mendukung, menyeimbangkan antara penegakan hukum dan kebijakan sosial yang berkeadilan. Kemudian yang terakhir itu pengawasan dan pencegahan. Ada 3 hal yang dapat direkomendasikan. Yang pertama, menata dan menawarkan izin pertambangan rakyat atau IPR bagi masyarakat penambang kecil di daerah yang memenuhi syarat untuk memberikan payung hukum dan memberdayakan ekonomi lokal secara legal dan terawasi. Dan yang kedua, melakukan pengecekan berkala dan monitoring yang ketat terhadap lokasi pertambangan termasuk di area konservasi dan zona lindung. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari pertambangan ilegal, serta melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Baik, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri presentasi ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 On. Sekian dan terima kasih. Salam harmoni.